Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Luar Rahmadani dari kelas manajemen 243B. Langsung saja kita akan membahas materi tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia. Dalam era globalisasi, persaingan tidak hanya terbatas pada teknologi, modal, atau strategi pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia. SDM memegang peran penting dalam setiap organisasi karena mereka adalah kunci untuk mencapai kinerja maksimal. Manajemen SDM berperan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Definisi MSDM. Definisi umum: individu yang bekerja sebagai penggerakan suatu organisasi berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Menurut para ahli, menurut Hasibuan 2012, MSDM adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Handoko 2014, MSDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pentingnya MSDM dalam perusahaan. Yang pertama, SDM adalah aset paling penting karena mereka adalah pergerakan utama segala aktivitas, mulai dari pekerja, pemelihara, produsen, hingga desainer sistem. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM dibutuhkan agar organisasi bisa lebih kompetitif dan mampu menghadapi tantangan eksternal. Ketiga, tanpa SDM yang dapat dimanfaatkan, tujuan organisasi tidak akan pernah tercapai. Dan yang keempat, MSDM berperan dalam meningkatkan ketahanan resiliensi organisasi baik di tingkat individu, tim, maupun keseluruhan organisasi. Dan yang terakhir, kualitas SDM sangat memengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Fungsi utama MSDM menurut Sophie dan Fitria di tahun 2012. Yang pertama, perencanaan, menyusun program kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, dan delegasi wewenang melalui bagian organisasi. Dan yang ketiga, pengarahan, memberi arahan kepada karyawan agar bekerja sama secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, pengendalian karyawan agar mematuhi peraturan dan bekerja sesuai rencana, termasuk mengawasi kehadiran dan kedisiplinan. Tujuan MSDM menurut Kaswai di tahun 2002. Yang pertama, menyediakan masukan bagi manajemen terkait kebijakan SDM. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga kebijakan SDM. Dan yang ketiga, membantu dalam mengembangkan strategi organisasi. Dan yang keempat, memberi dukungan kepada manajemen lini. Kelima, menangani krisis dan situasi sulit antar pekerja. Dan yang keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen. Dan yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar dan nilai organisasi. Dan menurut Scholar et al. 2011, meningkatkan tingkat produktivitas. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Dan yang ketiga, memastikan organisasi memenuhi aspek hukum dan kepatuhan. Kegiatan umum dalam lingkup MSDM. Yang pertama, rancangan organisasi, perencanaan SDM, analisis pekerjaan tim kerja dan sistem informasi. Dan yang kedua, staffing, rekrutmen, wawancara, promosi, pemindahan orientasi, dan metode seleksi. Yang ketiga, sistem kompensasi, administrasi kompensasi, pengupahan, tunjangan, dan program pensiun. Dan yang keempat, manajemen informasi, penilaian, manajemen program peningkatan produktivitas, dan penilaian kinerja. Dan yang kelima, pengembangan pekerja dan organisasi, pengembangan manajerial, perencanaan karir, pelatihan keterampilan, dan program persiapan pensiun. Dan yang terakhir, komunikasi dan relasi publik, sistem informasi SDM, publikasi pekerja, dan penelitian SDM.
Jadi kesimpulannya, manajemen SDM sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Karyawan bukan sekadar tenaga kerja, melainkan aset berharga yang perlu dikelola secara profesional. MSDM yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mengembangkan potensi individu. Pentingnya MSDM adalah kemampuan dalam mengoptimalkan potensi tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dan adapun saran, setiap organisasi perlu memberikan perhatian lebih pada pengelolaan SDM secara profesional. Pemimpin disarankan untuk menyediakan pelatihan atau motivasi dan penghargaan yang layak agar karyawan bekerja optimal. Strategi MSDM harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti globalisasi dan kemajuan teknologi.